Kurang keras suaranya ya? Oke, selamat sore ya. Jumpa lagi dengan saya dan Mbak Yuni, yang kebetulan beliau adalah salah satu staf agensi Bandung Enterprise ya. Yang mungkin teman-teman saat ini bertanya, kenapa sih Mbak Kontreng sering kolaborasi sama dia gitu kan? Sebenarnya sih link aja ya, feel aja gitu loh. Karena kebetulan kita di sini saya pengen memberikan satu motivasi kepada teman-teman atau mengubah mindsetnya bahwa agen itu sama. Agen itu orientasinya bisnis, yang membedakan apanya? Staffnya mau kerja apa tidak. Oke, sepertinya bukan saya aja yang ingin kerja ya, semua orang sebenarnya ingin kerja. Ntar dibilangnya karena dia teman jadi memperbaiki saya pribadi, tidak sebenarnya. Di sini mungkin kita punya persamaan deh dengan tujuan ya. Saya sebagai staff agent mencari seseorang yang punya motivasi untuk ke depan. Sementara selama ini saya merasakan banyak mbaknya itu merasa aku nggak mau sama kamu karena aku adalah aku. Jadi sangat sulit sekali dimana kalau kita pingin bareng, duduk bareng, kamu ya kamu, aku ya aku, tapi kita bersama. Yeah. Sementara kamu sendiri sebagai PMI, saya sebagai agent, dan Sandro sebagai orang luar. Jadi kenapa betul. kita bisa bareng gitu kan? Ya. Hari ini ngapain cari aku gitu? Oh ya, yang pertama sebenarnya ya dolan sih. Soalnya cedek ya, cedek kantornya. Cuma gini kita kan tadi kan diskusi masalah, tadi pagi saya sudah bikin video ya, bahwa banyak, mungkin kali ini kan kasusnya di luar sana banyak, dan ada beberapa teman Indonesia yang juga kena positif. Sebenarnya saya ada beberapa video yang mengatakan bahwa sejak gelombang kelima itu ada 4.200 dari tanggal 16 ya, sekarang tanggal 17 mungkin bertambah lagi. Iya. Sampai rumah sakit overload ya. Iya, untuk hari ini rumah sakit overload. Iya, betul. Jadi yang dibahas Mbak Kontreng yang dari segi mananya? Tadi pagi kalau yang saya bahas itu kan dari segi di mana majikan akan mulai memberikan argumen kepada PRT-nya untuk tidak libur, tapi dengan cara, maksudnya gini loh Mbak Yuni, kan libur itu hak kita. Benar. Kita mau istirahat, benar. Tapi bukan berarti tidak bisa dikongka atau bukan berarti tidak bisa dinegosiasi dengan cara yang baik. Jadi saya menginginkan majikan itu jangan ngerti, kayak menakut-nakuti gitu loh. Jadi dia hajut pinjika hoyim cunga mau cawa mungkin ya nama mamat. Nah, tapi tidak dengan memberikan penjelasan dengan jejea le boleh paile hai hang gong hika hoyim cunga gam hom hoyi le yang mau kan yusi ya, yo le chân hay mau kan yusi le lau ha ok á, và chứ ngồi cái bùi văn tại nhất xin juga hufan di home ya, aja private Cina. Nah, mungkin kan dengan cara seperti itu teman-teman kan lebih welcome pemahamannya ketimbang kamu dengan mau mohon neng awakmu untuk tinggal ora gelem ya kan, tidak mau, tapi dengan cara seolah menakut-nakuti. Di luar sana itu horor banget, dan memberikan satu stigma bahwa pembantu itu selalu duduk bareng, makan bareng, kayak mau memang melanggar aturan gitu loh Mbak. Oke, ini yang sebenarnya tadi juga sempat dapat telepon dari majikan mengatakan bahwa majikan tuh dapat informasi juga ya dari Facebook, dari grup-grup itu yang mengatakan bahwa mbak-mbaknya kalau libur itu ngegrup gitu loh. Jadi sebenarnya ini paradigma antara pembantu dengan majikan itu beda aliran. Iya. Jadi di mana banyak majikan menduga bahwa mereka itu sering ngegrup. Iya. Dan polisi atau media itu lebih memfokuskan pada mbak-mbaknya. Nah itu dia, jadi tidak fokus kepada, sekarang gini aja lah, majikan kan yang punya rumah nih ya. Nah mau keluar masuk ya suka-suka, mau ketemu orang ya suka-suka, nggak usah jauh-jauh. Ya nggak perlu izin, nggak usah jauh-jauh. Valentine Day aja, siapa sih yang nggak mau ngerayain? Kita juga manusia loh ya. Aku ngerayain tapi nggak di mana-mana ya. Nah aku nggak ngerayain loh ya. Itulah makanya kemarin aku juga komplain ke bosku sama, bahwa Valentine Day aja kamu keluar semalaman nggak pulang, malam kamu nggak mandi. Coba. Kamu ngapain aja? Nah
Terus itulah aku memang diam, baru semalam tak omong nih coba. Nah di sini giliran kita mau libur satu hari sebelum libur Sabtu, Mimi Momo sireng gini, kamu kenapa sih ketemu orang ini itulah. Emangnya yang mau butuh ketemu orang cuman majikan doang? Jadi di sini saya cuman ingin bilang, kebanyakan majikan mencoba mengontrol kita dengan sesuatu alasan yang tidak masuk akal. Jadi ini kita perlu dukung mbak-mbaknya, spot moral. Sebenarnya memang apa yang dikatakan majikan benar. Sekarang itu lagi horor di luar ya. Cuman cara penyampaiannya bikin mbak-mbaknya galau gitu loh. Bukan sekedar galau, bikin emosi juga. Oke. Bikin emosi juga, terus terang ya. Kayak aku katakan Sabtu sebelum libur. Gimana bosku itu Mimi Momo dari jam berapa padahal? Siang sampai malam aku sebelum tidur. Itu Mimi Momo bawa, kenapa sih kamu harus ketemu banyak orang? Kenapa sih kamu mau ngapain sih? Mau apa? Nah, tapi kamu tidak bisa ngomong bahwa kamu kemarin kan hasil tesmu sudah keluar belum? Atau kalau iya sih hasil tesmu sudah keluar, tapi kamu pastikan kamu hati-hati ya, karena sekarang Hongkong keadaannya seperti ini. Kalau kamu memang mau tinggal di rumah ya enggak apa-apa, di rumah juga ada tempat. Sebenarnya bisa ngomong baik-baik gitu loh. Tapi kenapa sih harus dengan cara seperti seolah kita membawa penyakit pulang ke rumah? Selain membawa penyakit pulang ke rumah, seolah kita itu nggak melihat berita. Soalnya kita itu nggak tahu apa yang terjadi di luar sana gitu loh Mbak Yun. Jadi ini sebenarnya video ini lebih banyak pesannya ke majikan ya, bisa ditranslate ya pakai bahasa Inggris. Jadi sekali lagi bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan liburnya. Ya, menikmati hari liburnya. Oke, so dari pihak aku sendiri sebenarnya aku lebih banyak memberikan masukan ya kalau majikan. Kalau majikan kebetulan dari kita biasanya majikan tuh nanyain, ada Cece yang nggak bisa dihalang-halangi, maksudnya dia minta libur karena aku berhak libur tetap. Jadi majikannya nggak bisa ngasih penjelasan ke mbaknya kenapa nggak dikasih libur. Jadi majikannya telepon ke kita. Jadi saya pribadi menjelaskan kedua belah pihak. Ini yang mau saya tegaskan adalah memohon kan, karena kan tadi kan mbaknya staf agen loh. Kenapa aku mau ngomong? Kan aku menginginkan dari kemarin kan ini juga membutuhkan peran agensi atau staf agensi untuk menjadi mediator yang baik. Jadi jangan ada keberpihakan terus jangan juga memojokkan Cecenya. Terus ini untuk Cecenya juga saya juga menyarankan ke teman-teman jangan kaku, fleksibel aja gitu loh. Tapi memang di dalam attitude untuk penyampaian ini juga kadang majikan itu lebih gengsi. Kayak majikanku kan gengsi, dia nggak akan mau ngomong misal nggak usah keluar dulu lah, diganti lain hari atau bagaimana, dia memang nggak mau. Nah jadi karena adanya ini akhirnya kita kan merasa mending aku keluar. Oh, jadi nggak ada rasa nyaman posisi seperti itu. Jadi hilangnya kayak seperti hilang respect. Jadi kan karena memang di situ. Terus kalau keluar misal di WA sebenarnya tidak ada masalah ya dengan WA itu, kamu hati-hati itu bagus menurut saya. Bentuk perhatian, menyampaikan untuk lebih berhati-hati, jangan sampai nanti kamu ada apa-apa, itu hal yang bagus. Cuman sebelum libur itu loh, sehari sebelum libur itu loh omongannya, aduh, terjadi kayak sesuatu yang bikin emosi, bikin rasa nggak nyaman jadi di luar. Bikin nggak nyaman. Dan sebenarnya waktu itu aku ada inisiatif Mbak Yun, kan aku tes di tanggal 9 atau hari Rabu. Nah sementara sampai Jumat itu aku belum menerima hasilnya. Soalnya 2-3 hari sampai aku cek juga belum dapat. Terus Sabtu pun aku belum dapat. Kalau belum dapat sampai malam, aku berinisiatif untuk tidak keluar, aku membatalkan. Tapi berhubung sore udah dapat, itu pun aku screenshot tak kasihkan ke dia loh. Jadi aku sudah berusaha, dalam artian tes aku ambil inisiatif sendiri, hasilnya aku tak kasihkan sendiri. Jadi aku berani melawan majikanku dengan omongan, dengan menyampaikan dengan cara yang tegas itu dengan sesuatu bukti-bukti ya. Iya, jadi aku sudah melakukan beberapa step yang notabene sudah mengikuti aturan. Dan ini buat Mbak Kontreng yang pengalaman yang berani. Yang belum pengalaman ini loh. Iya, makanya itu kadang-kadang kesulitannya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, walaupun bukan dari agen kami ya, saya cuman bilang sama mbak-mbaknya kalau ada sesuatu yang mbaknya nggak paham, lebih baik hubungi agennya langsung dan minta penjelasan sama agen. Dan saya tahu tidak semua agen akan bertindak dengan cepat, tapi kalian butuh kesabaran. Soalnya saat-saat ini mbaknya itu lebih ganas loh. Mbaknya itu lebih mudah tersinggung, mbaknya lebih suka drama atau enggak. Yang sekarang itu mbak-mbak yang sekarang itu suka drama,
Tahu kan? Iya. Yang ibunya mau bunuh diri, yang suaminya mau cari cewek lagi, mau menikah lagi kalau nggak pulang, atau banyak lagi drama gitu loh. Jadi kesabarannya harus penuh. Nah, makanya kan saya lebih menekankan teman-teman untuk mengelola pikiran, pola pikirnya diatur, ya kan. Jadi memang emosi kita akan naik turun kali ini itu naik turun. Nggak cuman kalian, termasuk saya pribadi juga. Apalagi aku sing kulino ngrungokne, kupinge kulino ngrungokne tambahan, ya kan. Jadi nggak seindah di profilnya ya, dia nggak punya seindah, masalah pribadi ya. juga. Nah, di dalam rumah majikan, malah majikanku sendiri orang pendidikan, pinter ngomong, coba bayang nih. Jadi aku harus bisa lebih lagi dari dia. Kalau argumen, kalau sekedar argumen biasa yo disepak kalah. Jadi gini, intinya Mbak Kontre ingin memberikan pesan pada mbak-mbaknya, kalian boleh melawan majikan dengan step by step, bukan kalian nggak mau langsung ngebreak, nggak mau langsung marah, nggak mau langsung. Jangan. Langsung. Kali ini malah saya menyarankan lebih cool down ya, lebih cool down. Sepertinya Mbak Kontrengnya yang cool down sekarang. Nggak dimarah-marah lagi ya. Jadi Lady Pisu itu dulu ya, sekarang Mbak Kontreng udah berubah. Jadi saya lebih memilih teman-teman, meminta teman-teman untuk cool down, kontrol, karena memang apa namanya, situasinya tidak bersahabat sama sekali. Kalian mau kekeh, mau sombong, mau bilang oke majikan, masalahnya bukan banyaknya majikan di luar sana, tapi visanya. Ya. Jadi sekalian bahas yang kemarin anakku yang disuruh vaksin nggak mau vaksin ya. Kan aku mencoba klarifikasi sama dia dan dia bilang karena majikan nanya terus dia jadi emosi. Nah itu inilah emosi. Sebenarnya masalahnya sepele ya, suruh vaksin untuk kebaikan. Aku tahu mbaknya punya penyakit memang, tapi masalahnya kan bisa ke dokter atau konsultasi. Jangan like emosi gitu loh. Majikan kan nanya terus, kamu udah vaksin belum? Dia bilang belum mam, next week. Tiap hari majikannya nanyain repeat, kamu harus paham, majikan juga khawatir gitu loh. Iya. Jadi terjadinya pertengkaran yang jadi di kemarin sini video. Sebenarnya adalah misunderstanding. Jadi kenapa sih sebenarnya hal-hal ini terjadi? Ya karena ini majikannya kadang terlalu kanceng, ya kan. Si mbaknya ini persepsinya salah persepsi, dan setiap hari ditanya nih, jadi ini kan hoyi memahami. Ngerti, makanya saling pengertiannya Ya, kurang. Dan nah, hari ini mbaknya telepon aku mau cari majikan. Apakah saya bisa cari majikan? Saya bilang bisa, tapi masalah visanya saya tidak tahu. Kan saya finish kontrak, Mbak disinilah kelirunya. Dia finish kontrak 2 bulan yang lalu, tapi sekarang dia bukan finish kontrak. Jadi anak-anak itu kadang-kadang gayanya wah, modelnya wah, tapi nggak paham gitu loh. Dia bilang aku mau ambil surat finish kontrak, Cek, kan aku 2 tahun yang lalu finish. Iya, tapi 2 bulan ini kamu kan nggak finish karena kamu udah renew. Nah, sekarang gini teman-teman. Oke ya, teman-teman pastinya banyak yang membaca Facebook saya. Ya kan? Facebook saya banyak cerita, sampai katakan dibilang jurnal harian saya ada di sana. Nyapa aku kok orang deret koper ket awal-awal rek. Aku pirang tahun di Hongkong, kurang apa aku? Pikir 1000 kali. Itu karena apa? Demi secure record, secure job saya. Jadi biar nggak dibilangin job hopping ya? Iya, padahal aku pun juga kalau dibilang job hopping nggak job hopping, tapi aku tetap memang dari dulu aku komitmennya Karena I have gini to ya, deal it. Mbak Kontreng sebenarnya banyak sekali masalah dengan majikan-majikannya ya. Banyak Jadi sekali. tidak seindah profilnya, tidak Iya. Seindah kata-katanya ya. Sebenarnya dia punya masalah-masalah yang Malah berat asli. lebih berat kayaknya. Lebih berat. Jadi kadang-kadang dia buang sampahnya ke kita. Iya. Jadi kadang-kadang mbaknya kalau pas kena damprat berarti dia lagi mens ya. Maklum kalau orang mens lah emosinya nggak Iya dikontrol. betul. Kemarin majikanku sendiri kena damprat, tahu nggak? Waktu aku mens ya dia. Jadi biasanya ayat 1 pasal 1 itu dipegang majikan, tapi ini Iya. enggak ya. Ayat 1 pasal 1 dipegang dia. Iya. Oke, jadi di sini komunikasi itu lebih penting ya di Iya. masa-masa corona yang gelombang kelima ini karena banyak hal. Oh iya Mbak Yun, ini aku ada survei, nanti tak kasih linknya, boleh dikirim ke teman-teman. Mm-mm. Linknya ini survei dari teman-teman HKU, Mhm. dimana kondisi yang sekarang mengefek ke kita. Nah, kan kemarin aku udah isi formnya, tapi formnya kan berbahasa Inggris. Kalau mungkin anak-anak nggak ngerti, sama nanti bisa tak kasih linknya, bisa Oke. di-share ke teman-teman di sini. Jadi teman-teman jujur aja mengisinya. Untuk formnya itu identitas disembunyikan, jadi jangan khawatir, identitas disembunyikan. Itu link tentang apa ya? Begini, adakah kamu argumen sama majikan
majikan mengenai COVID ini. Jadi bagaimana perlakuan majikan di saat COVID seperti ini. Jadi itu situasi kerja survei dari mahasiswa. Jadi untuk terus kemarin kan saya juga meminta ke mereka bahwa mungkin kita membutuhkan satu hotline khusus untuk memberikan satu panduan, support dan juga translate buat teman-teman yang masih baru belum bisa bahasa, mendukung. Nah ini kan mendukung ya. Terus bukan berarti untuk kita dilarang libur atau apa tidak, tapi ada cara lain ya di mana mengkomunikasikannya. Nah jadi saya lebih ke moderate ya. Jadi tidak harus wah liburmu gak enak sing iso ganggu ya, memang gak enak sing iso ganggu, tapi caranya jangan kaku. Nah kalian kan katanya 24 jam libur. Jajal kok oleh majikanku ajur. Argumennya kalah kon gak kowe pinter. Jadi di sini sebenarnya ya kita gadang-gadang gagah di luar ya, sebenarnya dalamnya sama-sama hancur. Di sini di Hong Kong ini negara beton, banyak sekali yang harus kita kuatkan hati, kuatkan mental, bahkan tidak mudah buat kita untuk berdiri sampai hari ini. Sebenarnya kenapa Mbak Kontreng begitu tegar? Sebenarnya gini loh, dia punya masalah yang dia bisa hadapin. Kadang-kadang kenapa dia keras, kadang-kadang kenapa emosinya nggak labil ya. Aku lihat profilnya ya, tapi sekarang kayaknya lebih cool down ya karena corona ini mungkin. Jadi saya pribadi merasa seseorang yang kuat itu karena dulu pernah terjatuhkan, pernah menangis, pernah sengsara. Jadi kalau kalian curhat sama dia, kenapa kadang-kadang lebih banyak ketendang ya? Karena dia merasa aku loh iso, masa kalian nggak bisa? Ya, itu kan yang kamu rasakan. Tapi sekarang dia kan lebih beda ya, penampilannya lebih beda, lebih banyak merangkul, lebih banyak memberitahu. Sing pernah dipisui aja loro ati. Namanya orang punya khilaf ya, jadi jangan diambil hati ya. Coba komunikasi lagi, dia lebih cool down. Jadi aku baca-baca di Facebook ya, aku pernah dipisui loh, aku mau komen meneh. Jadi sebenarnya tidak ya Mbak ya. Kenapa? Karena ada masanya juga. Terutama pas 2 hari yang lalu, memang kan aku kan menjelaskan, kalian bukan berarti kan aku cerita, aku pulang tengah malam dan majikanku nggak berani komen meskipun hari itu kan ada waktu itu 3.000-an ya. Nah kan di minggu sebelumnya kan 350. Nah dia masih WA terus pulang masih komen. Akhirnya kenapa yang justru yang 3.000 itu dia nggak komen? Kenapa? Karena aku diam. Nah aku diam terus, tapi kan aku merekod dia keluarnya kapan. Jadi aku punya rekodnya. Jadi kalau kamu menggunakan itu sebagai alasan untuk saya juga punya data gitu loh. Jadi kan kemarin sebelumnya udah tak sampaikan ke dia toh, dia kan ngomong 300 lebih harus pakai masker, padahal aku kan jelas hiking nih. Hiking gimana sih kita mau pakai masker ya? Tapi polisi banyak yang naik. Enggak. Kebetulan aku ambil rutenya bukan rute yang kebetulan crowded kayak. Soalnya polisi juga hiking loh sekarang. Terus akhirnya kan karena aku juga tahu bahwa polisinya juga nggak pakai seragam, kita udah tahu kan. Nah akhirnya kan waktu itu kan aku pulang ditanyain, kamu tadi ketemu banyak orang enggak? Kamu tadi di mana dan lain sebagainya, diinterogasi seolah tidak. Aku cukup tahu bagaimana melindungi diriku. Tapi sebenarnya aku bisa bilang seolah-olah diskriminasi ya. Nah, jadi kalimat yang beliau sampaikan ke saya ini sebentuk diskriminasi. Jadi aku nggak sukanya sama dia kan di sini, Mbak. Kamu orang berpendidikan, levelmu lebih tinggi dari aku, tapi cara penyampaianmu seperti itu, kamu berharap aku respect ke kamu apa bisa? Benar. Jadi sebenarnya saat ini itu lebih banyak ke diskriminasi ya. Iya. Kalau kita ada di Amerika itu, kalau kamu orang Asia itu seolah-olah kita pembawa virus ya. Apalagi kalau di Amerika atau di United Kingdom. Tapi posisi kita di orang Asia sendiri. Orang Asia merasa bahwa pembantu itu pembawa virus. Iya, padahal kebanyakan tidak. itu padahal tidak. Dan lagi malah di sana kan malah dia setelah ngomong kamu bertemu diinterogasi seperti itu, setelah diinterogasi akhirnya kan aku ngomong juga loh. Continue ya. Kemarin kamu sendiri juga keluar. Dan itu 350 orang. Akhirnya toh aku juga nggak ada masalah gitu loh. Aku di dalam rumah, sementara aku menunggu kamu di rumah gitu kan, bukakan pintu dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan beliau diam juga. Nah jadi di sini sebenarnya majikan dan pekerja itu komunikasinya memang harus dijaga seperti itu. Cuma ya itu tadi masalahnya
memang ada kalimat-kalimat majikan yang impulsif sehingga membuat kita emosi. Nah teman-teman kalau kayak gini jangan emosi ya ngadepinnya, jangan emosi, ngomong sama majikannya jangan emosi, justru tunjukkan dengan cool down, attitude-nya halus ngomongnya tapi ngena. Nah jadi gini, kemarin kan kamu juga keluar ya kan, nah terus kalau memang aku nggak boleh keluar nggak apa-apa, tapi aku tidak dihitung libur atau bagaimana, atau memang aku harus istirahat di rumah, atau ini kita pakai seperti itu. Nah kita juga paham kok bahwa memang aturan di Hong Kong itu seperti apa, kita tahu ikuti protokol kesehatan. Nah seperti itu ya, jadi memang kalimat majikan ini kadang panas di telinga kita ya, apalagi sampai membawa grup-grup sampai membawa grup-grup sebagai domestic helper ya kan, memang kita akan rada sakit hati tapi sesakit-sakitnya ditahan, jadi pelan-pelan ngomongnya ke majikan, dijelaskan ya kan bahwa kita cukup dewasa untuk bisa menjaga diri kita seperti itu, dan kita usahakan untuk tidak berkerumun seperti itu ya. Semoga saja majikannya paham gitu, tapi kadang memang majikan itu apa ya, masih sama, jarang untuk mau paham, bahkan ya nggak mau tahu seperti itu. Oke. Ya, itulah majikan. Jadi masih pegang ayat 1 pasal 1 ya. Tapi kan apa namanya, meskipun pegang itu kita pun juga apa ya, meskipun beliau mempunyai hak seperti itu, kita juga punya hak. Jadi kitanya cukup membutuhkan ya wacek dengan cara setelah kita mungkin lebih awal pulang ya kan, segera ganti baju dan lain sebagainya, disampaikan ke majikan. Aku rasa majikan juga oke, dianggap aja topeng lo kalau dia ngomel. jadi kitanya nggak perlu diambil hati ya solusinya, memang nggak perlu diambil hati solusinya. Solusinya jangan diambil hati, nek diambil hati loro hati terus kita. Nah, teman-teman semuanya, nah ini kan kenapa saya mencari Mbak Yuni, dan sebenarnya sih saya ingin kolaborasi nggak sama Mbak Yuni saja. Mungkin teman-teman yang banyak teman-teman saya yang bekerja di agensi ya sebenarnya. Kalau mau berkolaborasi sangat bagus, karena saya bukan masalah agensinya. Di sini kan stafnya mau menjadi mediator yang baik ya kan, mau mencoba untuk mengerti kondisi kita ya kan, mencoba untuk mengkomunikasikan dengan majikan. Nah ini yang mau keterbukaan terhadap PMI. Nah inilah mau memberikan contoh di luar sana bahwa masih ada staf agensi yang mau mendengarkan ya kan, mendengarkan kita. Jadi tidak seperti stigma teman-teman, Mbak, staf agensi ki sombong, staf agensi ki mesti bela majikan. Nah kadang kita terkena stigma ini gitu loh. Jadi kenapa aku memilih, mungkin ada teman-teman agensi lainnya yang mau berkolaborasi, memberikan penjelasan, memberikan pendidikan, fine, ayo, nggak masalah. Jadi nggak hanya Mbak Yuni aja. Jadi sebenarnya gini loh, saya sama kontrak sama Sandro itu pengen membangun di mana brands yang tidak usah atas nama agensi atau organisasi atau apapun. Di sini kita kalau kolaborasi ya, jadi kita sistemnya mendukung satu sama lain. Terserah kamu dari agent mana, kalau pingin gabung, pingin sekedar duduk bareng, di mana sih nggak benernya. Kalaupun ada organisasi yang mengatakan bahwa agent itu nggak benar, tunjuk aja. Iya, benar jadi gak? begini loh, masalahnya kita itu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, Benar. tapi kita mengkoreksi mana kurangnya. Benar, dan selalu memberikan dukungan satu sama lain. Jadi kalau memang ada yang kurang, kenapa enggak? Karena faktanya kita saling membutuhkan. Benar. Jadi di sini kita tidak perlu menjadi siapa yang benar, siapa yang hebat, siapa yang kuat, dan siapa yang paling diakui. Tidak, saya di sini tidak mencari seperti itu. Kenapa sebenarnya saya buat Facebook atau YouTube itu sebenarnya kita udah komunikasi ya. Iya. Kalau aku cuma sekedar pingin sensasi atau cari uang udah dari dulu. Ini aja kita punya motivasi lain selain kita bisa kasih dukungan, bisa buat reference mbak-mbaknya. Iya, buat dimana temen-temen, dimana yang kurang informasi atau apapun itu. Jadi itu aja dari kita, dan kita bahas di berikutnya. Ada pesan Mbak Kontring? Pesan saya untuk teman-teman kali ini, cool down emosinya. Kalau majikan ngomong terus masalah kasusnya, anggap aja radio rusak rek, karena nggak cuma majikanmu, majikanku lebih parah. Oke, itu aja dari saya. Saya selalu bilang sabar dan sabar. Saya tahu sabar itu tidak ada batasnya, dan kami akan tetap dukung mbaknya.
Kalau Mbak Kontrengnya di telepon marah-marah, anggap aja lagi mens, saya ada. Kalau saya lagi marah-marah, cari Sandro ya. Jadi kita bertiga, kita mau dukung mbak-mbaknya, apapun keputusan mbak-mbaknya, kita akan dukung sepenuhnya. Itu aja dari kami. Ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. di next. Bye-bye.